Para juri dan penonton yang saya hormati, saat ini seluruh belahan dunia sedang dilanda oleh virus yang mematikan, yaitu virus corona. Pandemi ini merubah semua tatanan kehidupan, terutama di Indonesia sektor pendidikan. Hampir seluruh sekolah maupun universitas di Indonesia menutup kegiatan belajar mengajar secara luring dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Hal ini tentu mempengaruhi perilaku dan pola aktivitas masyarakat, terutama generasi milenial. Pada masa pandemik ini, kita sebagai generasi muda harus memantapkan atau mengisi perubahan dengan cara meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi yang dapat menghasilkan terobosan baru yang berguna bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Para generasi muda, generasi penerus bangsa, kita adalah tonggak perubahan untuk Indonesia ke depan. Di masa sekarang, pandemi memaksa kita untuk berubah cepat. Bagaimana mungkin Indonesia bisa maju jika generasi mudanya lebih suka rebahan dan stalking di media sosial? Oleh sebab itu, kini saatnya kita merubah pola pikir dan kebiasaan buruk kita dengan tetap berkreativitas, berinovasi, dan juga meningkatkan produktivitas kita meskipun di masa pandemi sekarang. Untuk meningkatkan kreativitas kita, tentu diperlukan sebuah pemikiran divergen. Maksudnya apa? Maksudnya, kita bisa merealisasikan ide-ide kita dan juga berpikir secara luas keluar dari batas kemampuan kita. Namun, pada masa pandemi ini, masih banyak generasi milenial yang bingung bagaimana cara menciptakan kreativitas dalam diri mereka. Sebenarnya, banyak sekali tips untuk meningkatkan kreativitas kita, salah satunya dengan mencoba hal-hal baru. Dengan begitu, kita dapat menggali potensi yang kita punya, seperti cover lagu, membuka bisnis online, bahkan kita juga bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar kita sebagai inspirasi untuk berkarya. Berbicara tentang bisnis online, tidak dipungkiri lagi bahwasannya Indonesia termasuk ke dalam 10 negara yang memiliki hutang terbesar. Bahkan, setiap anak lahir di Indonesia telah dibebani hutang sebanyak kurang lebih 20,5 juta rupiah. Tentunya, hal ini menjadi persoalan yang serius bagi negara kita. Oleh sebab itu, ada baiknya kita mulai berpikir kreatif tentang bisnis apa yang mau kita bangun untuk membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia dan mewujudkan Indonesia mandiri tanpa hutang. Intinya, kita hanya perlu merubah sudut pandang kita yang tadinya hanya terpaku kepada satu arah menjadi beberapa arah. Yang penting, tujuan akhirnya sama, yaitu bisa keluar dari krisis dan meraih kehidupan yang lebih baik dengan menciptakan sebuah kreativitas. Kreativitas yang datang dari diri kita akan membentuk sebuah inovasi yang dapat berguna bagi orang banyak. Itulah tujuan suatu inovasi. Inovasi dan kreativitas memiliki hubungan yang sangat erat dalam memindahkan sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif, sehingga memiliki nilai ekonomis yang mampu membawa perubahan terhadap masyarakat. Contohnya saja, pada masa pandemi ini, banyak tenaga medis di garda terdepan mengalami krisis alat-alat keamanan seperti pelindung wajah dan baju APD. Untuk mengatasi krisis tersebut, kita sebagai generasi milenial dapat membantu tenaga medis dengan memanfaatkan kreativitas kita dalam membuat pelindung wajah dan baju APD dari bahan-bahan yang aman dan nyaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah proses mengubah ide baru menjadi produk yang berguna bagi masyarakat. Untuk menjadi berguna bagi orang lain, tidak hanya dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan besar yang berdampak luas bagi orang banyak, tetapi juga dapat dilakukan dengan kegiatan yang kecil, namun juga memberikan dampak positif bagi orang banyak. Hal ini dikarenakan inovasi dan ide tidak selalu identik dengan berbagai temuan yang rumit dan besar. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemuda juga memiliki orientasi tujuan tertentu, seperti ditujukan dari unit terkecil, yaitu diri sendiri, keluarga, pertemanan, kelompok atau organisasi, hingga ditujukan secara ideologis. Para pemuda dan pemudi penerus bangsa, kondisi sekarang menuntut kita untuk dapat beradaptasi dengan hal-hal yang baru dan juga belajar menjadi pribadi yang lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Langkah
satu-satunya supaya pandemi ini segera berakhir adalah melakukan jaga jarak dan mengkarantina diri kita di rumah. Meskipun berat, namun kita harus taat dengan himbauan pemerintah demi kebaikan bersama. Jangan pernah berpikir dengan diadakannya karantina mandiri menjadi penghalang untuk kita bisa menjadi seseorang yang produktif. Justru, berpikirlah bagaimana cara kita untuk mendapatkan momentum untuk melakukan kegiatan positif selama masa karantina. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas kita selama masa karantina. Yang pertama, membuat jadwal harian. Dengan begitu, dapat memudahkan kita untuk lebih fokus dengan tugas atau hal apapun. Kemudian berolahraga. Olahraga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan dan juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu membaca. Kita bisa membaca buku pelajaran, novel, komik, ensiklopedia, dongeng, atau hal yang lainnya. Dengan membaca, selain menambah wawasan kita, juga dapat menambah kosakata kita. Dengan begitu, kita akan lebih mengenal dunia. Para generasi muda, jangan jadikan pandemik menjadi suatu alasan untuk kita bisa bermalas-malasan di rumah. Ingat, hidup bukan untuk diam dan mendapatkan sesuatu ketika ada peluang. Tetapi, ciptakanlah peluang itu sebagian dari hidup kita untuk berkembang dengan inovasi-inovasi yang ada. Dan tidak takut untuk melakukan dan memulai. Kita ada karena kita menciptakan sesuatu hal yang berbeda. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.